Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan ad-da'i ila ridwanihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melewati sebuah pemakaman bersama sahabat-sahabatnya. Lalu beliau mengatakan kepada penghuni kubur dalam rangka bukan untuk berdialog dengan mereka, tapi sebagai tazkiyatun nafs untuk diri beliau dan orang-orang bersamanya. Beliau mengatakan, ya ahlal kubur, ammal azwaj qad nukihat wa ammal adiyar qad sukinat wa ammal amwal qad qumisat fahadha khabarun minna fama khabarun minkum lana. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, wahai para penghuni kubur, ketahuilah bahwa istri-istri kalian yang kalian tinggalkan telah dinikahi atau telah nikah lagi. Adapun rumah-rumah yang kalian tinggalkan telah ditinggali oleh orang-orang lain. Dan adapun harta-harta warisan itu telah dibagi-bagi. Dan ini kabar dari kami untuk kalian. Lalu apa kabar kalian untuk kami? Kemudian faltafata ila ashabihi. Lalu beliau berpaling kepada sahabat-sahabatnya dan mengatakan, lau takallamu haula, wahai para sahabatku, andai kata para penghuni kubur ini bisa berbicara, maka mereka akan mengatakan, wajadna khairuz zad at-taqwa. Maka mereka akan mengatakan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kami mendapati sebaik-baik bekal di sini, yaitu di alam barzakh, adalah ketakwaan. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidaklah kita dimudahkan untuk bisa hadir di masjid kita tercinta ini selain melaksanakan daripada kewajiban-kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, melainkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kita ketahui bersama bahwa tujuan utama daripada ibadah yang paling disyariatkan ketika datangnya bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa, adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena bagaimanapun jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan adalah satu-satunya bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka sekalipun mungkin sudah berlalu 1 pekan lebih daripada bulan puasa, kita harus tetap istiqomah untuk selalu mengisi saf-saf yang ada, melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat tarawih. Kita harus senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah puasa. Karena Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimallahu ta'ala mengatakan, innal mu'min fi syahri Ramadan ya'malu fi jihadani li nafsihi, atau kama qala rahimallahu taala, ketahuilah sesungguhnya seorang mukmin apabila datang bulan Ramadan, maka mereka akan melakukan 2 jihad. Jihadun bin nahar ala siyam wa jihadun bil lail ala al-qiyam. Orang-orang beriman ketika datang bulan Ramadan, mereka siang harinya akan berjihad dengan puasanya,
dan di malam hari akan berjihad dengan solatnya. Faman waffa bihima wa huquqihima, barang siapa yang melaksanakan dan menggabungkan keduanya, dia berikan hak-haknya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang tidak akan terbatas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya di antara muqtada atau konsekuensi atau prinsip yang agung dalam agama kita adalah husnudzani billahi ta'ala, yaitu kita berprasangka baik terhadap Allah Azza wa Jalla. Baik itu kita berprasangka baik terhadap pemberian Allah Azza wa Jalla, husnudzan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, husnudzan terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi kewajiban selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan prasangka Allah Subhanahu wa taala itu tergantung prasangka hamba-hambanya, tergantung prasangka kita. Apabila kita senantiasa berprasangka atau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga demikian akan senantiasa berprasangka baik terhadap hambanya. Dan apabila sebaliknya, yaitu sudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan demikian. Kita sering mendengar kata husnudzon, karena memang ini dari bahasa Arab, itu berprasangka baik. Dan kebalikannya adalah su, ya, dalam bahasa Arabnya tulisannya su'u adh-dhanni. Su'u artinya buruk, adh-dhannu artinya prasangka. Ya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak dalil akan keutamaan supaya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagaimana disebutkan oleh Abdurrahman bin Sakhir, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahumallahu taala dalam sahih beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Dalam hadis kudusinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku, kata Allah, inda dhanni 'abdi bi, tergantung prasangka hambaku kepadaku. Dalam tambahan riwayat Imam Ahmad rahimallahu taala di musnad beliau, falyadhunnu bima syaa, silahkan mereka berprasangka kepadaku sesuai keinginannya. Atau dalam riwayat lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, a inna dhanni bi khairin falahu wa inna dhanna syarran falahu. Sekiranya seorang hamba berprasangka baik kepadaku, maka untuknya kebaikan. Dan apabila dia berprasangka buruk kepadaku, maka untuknya keburukan pula. Jadi kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini hal yang sangat penting dalam kita beragama, dalam kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berprasangka bahwa Allah pasti akan memudahkan urusan kita, Allah pasti akan menerima tobat kita, Allah pasti akan memudahkan apapun urusan kita, Allah pasti akan memuliakan kita, Allah pasti akan mengangkat derajat kita, maka begitu pula yang Allah inginkan. Dan apabila sebaliknya kita berprasangka
buruk kepada Allah, kita merasa Allah tidak adil, seakan-akan Dia yang paling besar ujiannya, seakan-akan ujian itu hanya diturunkan kepadanya, maka itu akan menjadi berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Jangan sampai di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di antara kita meninggal kecuali dia sebelumnya telah husnudzani billah, dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan beliau menyebutkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bihadzal hadits thalathata ayyam qabla wafatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini 3 hari sebelum beliau wafat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang hamba tidak pantas dan tidak layak untuk berburuk sangka kepada Sang Pencipta, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla jauh lebih mengetahui daripada apa yang diketahui oleh hambanya. Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba tersebut. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad ketika meriwayatkan hadis ini, maka beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzalikum dhannukumul ladzi bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangkakan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ardaakum, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay ahlakakum, yang itu justru membinasakan diri kalian sendiri. Fa asbahtum minal khasirin, maka kalian menjadi orang-orang yang merugi. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat yang mulia yang harusnya senantiasa ada pada diri seorang muslim maupun muslimah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang mulia, pernah mengatakan, walladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ma u'tiya 'abdun mu'min syai'an khairan min husni dhanni billahi azza wa jalla. Tidak ada sesuatu hal yang paling baik yang Allah berikan pada seorang hamba adalah melainkan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi la ilaha ghairuh la yuhsinu abdun billahi azza wa jalla adh-dhanna illa a'tahu Allahu azza wa jalla dhannahu. Dan demi zat yang tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan sesuai dengan prasangka tersebut. Kenapa? Dzalika bi anna Allah al-khaira fi yadihi au bi yadihi, karena semua itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, semua berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terakhir pentingnya untuk kita senantiasa berprasangka baik atau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kita merasa dosa-dosa kita sehingga kita merasa berat untuk bertaubat kepada Allah, merasa malu untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya lebih luas daripada langit dan bumi. Ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada lautan.
Allah Maha Pengasih, lebih pengasih daripada orang-orang yang paling mencintai diri kita. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan jadilah, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala pernah mengatakan, innal mu'min ahsana dhanna billahi fa ahsanal amal. Ketahuilah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimallah, sesungguhnya seorang mukmin bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan bagus pula amalannya. Wa innal fajir wal munafik, adapun orang fajir yaitu pelaku dosa dan orang-orang munafik, asaa adh-dhanna billah fa asa'al amal. Apabila dia berprasangka buruk kepada Allah, maka akan buruk pula amalannya. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimanallah, di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh ampunan ini, yang ampunan kita mengetahui dibukakan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita dimudahkan untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai dengan senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah berprasangka baik terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ujian Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah setiap ujian itu menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kata Rasulullah, jikalau seorang Allah mencintai seorang hamba, Allah akan uji dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran kepada kita dalam melaksanakan ketaatan kepadanya di bulan yang penuh berkah ini. Allah memberikan kepada kita kesabaran untuk menjauhi maksiat-maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kepada kita kesabaran terhadap ujian yang Allah berikan pada setiap hamba. Ini yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dan dakwah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.